Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di renungan buka Sabat. Kita telah melewati 6 hari bekerja kita. Kita melewati tantangan demi tantangan, pergumulan hidup yang senantiasa menjadi bahagian kita. Kita frustasi, kita stres, tertekan, dan lain sebagainya. Tetapi kita punya Tuhan yang selalu menuntun kita melewati 6 hari dalam setiap aktivitas kita. Kita sekarang sudah berada di hari Sabatnya yang kudus. Mari kita dahului dengan doa renungan kita saat ini. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau membawa kami di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kuatkan kami, berikan kemenangan kepada kami, sukacita di Sabat Tuhan yang kudus ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 125 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Inilah renungan kita. Ya Tuhan, berbuatlah baik kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 125 adalah nyanyian ziarah yang mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan sebagai pelindung dan penjaga mereka. Ayat 4 dan 5 dari Mazmur ini memberikan pengajaran tentang kebaikan Tuhan terhadap orang-orang yang tulus hati dan peringatan terhadap mereka yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Kebaikan Tuhan kepada orang yang baik dan tulus hati. Tuhan tidak memandang orang, tetapi kebaikan Tuhan hanya dapat dirasakan oleh orang yang baik, orang yang tulus hatinya. Pemazmur memohon kepada Tuhan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang hidup dengan integritas dan kebenaran. Orang yang baik dan tulus hati adalah mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mematuhi perintahnya dan menunjukkan kasih serta keadilan dalam tindakan mereka. Oleh karena satu hal, Tuhan itu baik. Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Dia berjanji untuk memberkati dan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. Kebaikan Tuhan mencakup berkat rohani dan jasmani yang diberikan kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Ini termasuk damai sejahtera, perlindungan, dan pemeliharaannya. Bagaimana dengan mereka yang hidup menyimpang? Orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Pemazmur juga memberikan peringatan kepada mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran dan mengikuti jalan yang berbelit-belit atau jalan kejahatan. Menyimpang dari jalan yang benar berarti hidup dalam ketidaktaatan,
hidup dalam ketidakdamaian, hidup dalam penyimpangan. Penyimpangan itu berakibat kepada kehidupan yang menunjukkan kejahatan, berkompromi dengan dosa dan penipuan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, akan menghukum kejahatan, ketidaktaatan, serta menegakkan keadilan. Tuhan menghendaki supaya kita jauh dari penyimpangan. Bahkan pemazmur memohon agar Tuhan mengenyahkan mereka yang menyimpang bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan memiliki konsekuensi, dan permohonan Daud kiranya kita mengingat itu, bahwa kehidupan kita harus lurus kepada Tuhan. Jangan kita berbelit-belit, jangan kita menyimpang dan menyerongkan jalan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya di bagian terakhir ayat yang kelima ada satu frase yang sangat baik, yaitu ada damai sejahtera. Pemazmur menutup renungannya, menutup doanya untuk damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera ini adalah hasil dari hidup dalam ketaatan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Damai sejahtera mencakup kedamaian, keamanan, kesejahteraan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan menerima kebaikan dan berkat-Nya. Kita juga akan diingatkan untuk menjauhi jalan orang yang berbelit-belit dan hidup dalam ketulusan hati. Tuhan yang adil akan menegakkan keadilan dan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang setia kepadanya. Kiranya renungan yang sederhana, renungan yang singkat, menolong kita untuk merasakan dan mengalami pengalaman menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di Sabat-Mu yang kudus. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Kami boleh berada kembali di Sabat-Mu. Kiranya kami boleh menikmati damai Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menurut kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menikmati damai-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran. Kami sedang bergumul dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu memegang tangan kami di jalan kebenaran. Kami sambut Sabat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.